yang bisa menjerat artis dengan pasal pemerasan dan pasal pencucian uang. Karena aku sebagai artis, aku belum pernah ada mengetahui seorang artis yang kena TPPU dan pemerasan. Jadi aku juga pengen tahu apa sih sebenarnya ceritanya. Makanya aku penasaran, aku pengen tahu cerita sebenarnya bagaimana. Nah, ketakutan Katesa juga sebagai artis ya. Iya, pasti kalau misalnya amin kena nih, kita artis-artis yang lain, jangankan aku, apalagi artis-artis yang lagi sudah aktif-aktifnya itu harus hati-hati dengan, karena artis ini rentan dengan menerima duit endorse atau orang mengasih duit takutnya. Jadi rentan, kayak kemarin juga aku dipanggil di kejaksaan tinggi bahwa artis hati-hati rentan dengan pencucian uang. Itu langsung dari Pak Kejaksaan Tinggi yang ngomong waktu aku diundang di situ. Artinya Mbak Tessa sebagai public figure juga benar-benar berhati-hati sekarang ya? Iya sayang. Jadi gini, gimana nih bentuk kita menerima uang endorse? Kalau biasanya kan by phone. Saya tolong dong, saya endorsein gue gini-gini, kita percaya. Apalagi kayak aku, Kalpi Kaker dari Bali. Sistem by phone. Saya gini-gini, deal ya, nanti lu bikin sekian kali VT, sekian kali live, gini-gini, transfer. Nah itu kan menurut aku riskan. Kalau misalnya ini kena di pemerasan TPPU-nya, kita mau tahu rinci-rinciannya bagaimana. Balik lagi ke Dr. Oki mungkin. Dr. Oki untuk sidang hari ini tuh kayak dia tuh kayak di pinggir jurang gitu, kayak maksudnya tinggal selangkah lagi masuk jurang atau apa gimana gitu. Menurut Mbak Tessa gimana? Aku gini, Dr. Oki aku tahu, Dr. Oki ini orangnya baik banget. Dr. Oki ini justru aku tahu dia, yang aku tahu ya, tidak ada sama sekali aliran dana ke dia kan. Itulah mungkin kalau katanya ya dia kan berteman sama sini, mungkin bisa aja kan, misalnya orang teman minta tolong bantuin dong untuk ketemu dia, bisa aja kan. Jadi itu jadi pertemanan juga riskan juga, termasuk gue juga, pertemanan itu riskan. Ada orang minta tolong, misalnya bantuin gue dong supaya gue bisa begini. Nah kalau kita temuin itu juga riskan banget ternyata. Jika uang itu yang diserahkan itu bermasalah, jadi riskannya kemana-mana, merembet kemana-mana. Aku percaya dan yakin Dr. Oki ini adalah orang baik dan dia adalah pertemanannya tidak toksik. Dr. Oki ini aku yakin begitu. Tapi kalau untuk kedepannya mungkin Dr. Oki ini maksudnya bisa disalahkan bisa disalahkan biasanya. Aku nggak ngerti, kita ikutin jalannya persidangan, yang bagaimana ketentuannya kan. Kita kayak aku di sini kan Nikita Mirzani dan Mail mencari keadilan, dan di sinilah kita betulnya datang gimana cerita sebenarnya. Aku nggak ada hak untuk menentukan orang bersalah apa enggak, karena aku kan JPU, aku kan kuasa hukum, aku bukan hakim gitu. Jadi aku menyaksikan. Mbak Tessa di sini berarti dukung NM dan Mail supaya mendapatkan keadilan atau gimana? Yang pasti NM dan Mail mencari keadilan, dan aku di situ mendukung buat NM dan Mail. Mau dibilang garda terdepan, mau dibilang apa, yang penting aku dukung mereka karena aku yakin, aku pasti. Karena aku bilang itu mewakilin hati dari curhatan dari para artis, karena riskan dengan kita terima duit. Tapi kalau dari sisi RG yang merasa diperas dan kehilangan banyak uang, seperti apa tanggapan? Sisi RG. Oh ya, enggak Pak. Kan sekarang orang mau dia merasa mau gimana, ya silahkan nanti ditempuh di pengadilan. Mau kamu merasa kerugian, mau kamu merasa kehilangan uang, silahkan, ini jalannya menempuh. Makanya BAP sama kesaksian jangan timpang. Berapa kali kata Nikita Mirzani, ini BAP tidak sesuai. Dan berapa kali kemarin aku lihat kuasa hukum dari Nikita Mirzani menanya, ini gimana? Terus dibilang pribadi. Nah itu yang perlu Nikita sebut nama gue, jangan sebut nama orang lain, karena gue yang di sini. Berarti Nikita yang mencari keadilan di sini. Jadi aku yang pasti kita ikutin, kita pelototin apapun nanti keputusannya. Kalau keyakinan aku yakin Nikita Mirzani dan Mail tidak bersalah. Keyakinan aku. Kata Ca, mohon maaf nih, dulu kan sempat berseteru ya, mungkin bersetegang nih, sampai akhirnya bisa saling memaafkan dan bersilaturahmi. Itu prosesnya seperti apa dengan Nikita sendiri? Ya prosesnya sebenarnya 2 minggu sebelum Niki kemarin di Polda masuk, itu kita sudah baikan. Nikita sudah memposting ulang postingan aku. Kalau begitu pun aku live, Nikita suka masuk pasti menyapa duluan, kakak gitu. Itu menurut gue wah, dan anak gue juga minta gue mendukung Nikita
Mirjani, karena ada tetangga anak gue, ada adik-adik atau anak-anak dari Nikita Mirjani yang belum bisa mencari nafkah. Kalau mamanya ditahan gimana? Itu sih menurut aku. Jadi aku ya udahlah, pakai hati. Ini jujur ya, kita pakai hati, tidak dibayar, tidak dipakai bensin, tidak dasi kotakin, tidak dijemput antar, tidak ada minuman mineral, tidak ada semuanya, tidak ada uang saku yang per orang 10 juta, nggak ada. Maaf, yang kalau misalnya kalau kayak aku misalnya tarifnya 50 juta, ini kita pure dari hati. Karena keibuan itu juga ya, maksudnya sama ibu. Kan bilang anak dari Nikita Mirjani yang belum bisa mencari nafkah, di situ aku rasa iba. Aku iba, ini emak ditahan. Aku pernah merasakan di posisi Nikita Mirjani saat suamiku meninggal, dan aku membesarkan anak aku. Itu aku tahu kepala jadi kaki jadi kepala. Kalau aku nggak ngasih makan, anak aku bisa kelaparan dan bisa nggak sekolah. Di situ aku merasakan gitu. Terakhir pesan-pesan buat Dokter Oki ini yang akan menjadi saksi untuk mungkin bisa jujur lah gitu apa segala macam. Aku yakin Dokter Oki orangnya benar. Aku yakin Dokter Oki benar-benar dengan kemauannya sendiri, mana juga dia bersahabat dengan Nikita Mirjani. Aku yakin Dokter Oki akan mengungkapkan fakta-fakta sebenarnya yang kita belum ketahui. Oke, makasih banyak Kak Tessa. Yes,